Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Ini Masya Allah totalnya ada 4 pertanyaan. Dan untuk yang pertama, mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, untuk menjawab pertanyaan pertama. Ini datangnya dari @sitariskia Masud ya, Masya Allah ya. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, bagaimana sih cara yang baik untuk menegur kesalahan pada pasangan kita agar tidak memunculkan emosi yang besar? Ini benar banget ya. Kadang-kadang kita menegur, tapi caranya juga harus baik. Baik, silakan guru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, ayat yang tadi saya bacakan tuntunan Al-Quran. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergauli pasanganmu dengan baik. Termasuk ketika seorang suami melihat perilaku istri yang tidak menyenangkan, kurang pantas dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Wajib harus ditegur, tinggal caranya saja. Nah, caranya bagaimana? Yang namanya suami istri tentu tidak ada lagi rahasia. Tapi Islam memberikan tuntunan dengan cara yang baik. Misalnya ngelihat istri pakaiannya nggak karu-karuan. Pakaiannya itu nempel di badan sehingga lekuk-lekuk badannya kelihatan. Ngecap jelas. Suami harus tegur dengan teguran yang sopan. Misalnya, Bu, kamu pantas pakai baju seperti itu. Tapi alangkah lebih pantas lagi kalau lekuk-lekuk badan kamu nggak terlalu kelihatan. Yang ditegur istri nggak nyolot, bahasa anak sekarangnya, tegurannya masuk. Andai kata kamu pakai baju yang rada longgaran, tentu kamu akan lebih anggun, lebih menawan. Sehingga pasangan kita tegur pun dia akan nerima. Karena perlu diketahui, istri mungkin dandan begitu untuk menyenangkan kita suami. Untuk menyenangkan suami. Jangan dia udah dandan habis-habisan, bajunya begitu, kita ngasih taunya nggak pakai perasaan. Ngapain kamu, Bu, pakai baju bleketet nempel begitu kayak lontong gak diikat misalnya. Tentu hati istri akan terluka. Dengan cara-cara yang baik kamu akan lebih menawan kalau kamu menggunakan baju kurung yang sesuai dengan syariat agama. Dan perlu diingat, tiap pasangan tentu akan jadi sebutan di luar rumah. Seorang istri kalau dia tidak menggunakan syariat agama, di luar yang jadi sebutan bukan pribadinya tapi suaminya. Misalnya istrinya, seorang istri kemana-mana pakaian legging ketat, ceplak. Yang dilihat, yang disebut bukan pribadinya. Itu suaminya siapa sih? Enggak ngasih tahu apa suaminya. Nah, para ibu, para istri, hati-hati. Sebab yang disebut di luar itu adalah pasangan kita. Begitupun seorang suami, hendaknya berpakaian yang sesuai. Karena suami juga di luar yang disebut adalah pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa? Masya Allah. Baik, terima kasih guru. Ini yang kedua dari @jaka. Bolehkah kita menikahi wanita 2 orang sekaligus dalam satu akad? Katanya, Masya Allah. Ya. Nih yang viral baru-baru ini ya. Yang terjadi baru-baru ini, boleh saja selama ijab kabulnya beda. Jangan digabung. Ijab kabulnya beda. Boleh saja, cuma permasalahannya adalah pengaturannya. Itu harus dimusyawarahkan. Boleh, bahkan sampai 4 pun boleh. Tetapi pengaturannya yang terpenting. Karena bukro, perawan, seorang istri yang masih perawan,
Itu 7 hari ulama menyatakan tuh. Harus digaulinya 7 hari. Nah, berbeda dengan yang sudah pernah punya kehidupan berumah tangga, tentu beda. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana teknis mengaturnya saja. Tentu ini harus dirembukan oleh 2 orang istrinya. Kalaupun pernikahannya pada saat yang sama, tetapi ijab kabulnya jangan digabung. Berbeda sah, boleh saja. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru, ilmunya makasih banyak. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Untuk kesediaannya guru yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad Syahab. Ini dari @robinara. Habib mau tanya dong, seperti apa sih contoh kebiasaan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terhindari dari sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya Habibi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya contoh kerjaan yang memang tidak disukai sama Allah. Sesuatu yang memang jauh dari Allah. Artinya jelas, sesuatu yang keluar daripada syariat, sesuatu yang keluar daripada sunnah Nabi SAW, itu yang memang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, setiap sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah itu tidak disukai sama Allah. Misal salah satunya sombong. Penyakit sombong ini sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kepada syurga, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, Allah katakan anti haramun lil mutakabbir. Sampai Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada, memerintahkan kepada syurga tersebut, aku haramkan bagi orang yang punya sifat sombong. Artinya setiap sesuatu, rumusnya, setiap sesuatu yang jauh daripada syariat Allah dan membangkang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menjauhkan kita amal yang sangat buruk daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana rumusnya agar kita terhindar daripada sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, yang menjauhkan, yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam surah Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ada 3 rumus agar kita terhindar daripada sesuatu yang memang menjauhkan diri kita kepada Allah, kebiasaan buruk tersebut. Apa rumusnya agar kita terhindar daripada hal yang buruk tersebut? Pertama, iman. Walladzina amanu. Allah katakan rumusnya pertama iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Walladzina amanu wa amilus solihati. Iman dan beramal soleh. Amal soleh ini apa? Kebalikannya tadi. Setiap yang buruk itu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Amal soleh setiap sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi, itu namanya amal soleh. Jadi syaratnya nggak bisa, saya kan sudah beriman kepada Allah, tapi saya tidak sholat, tidak puasa. Ini orang yang tidak beramal soleh. Maka pertama iman kepada Allah, dan yang kedua amal soleh, dan yang ketiga apa? Amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Beriman, patuh, tunduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau kita sudah melakukan 3 ini, namanya manusia, Ali. Namanya manusia, kita kan nggak lepas daripada dosa. Manusia, betul Ustaz Fikri? Manusia. Tapi ketika kita melakukan yang 3 hal ini, apa kata Allah? Ketika orang beriman, ketika orang beramal soleh, dan ketika orang namanya mengikuti Nabi, maka kata Allah, wahwal haqqu marabbihim, itulah rumus yang benar, itulah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ketika dia melakukan 3 rumus ini, maka dosa-dosanya, ketika dia berbuat dosa, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, wa aslaha balahum, kehidupan dunia dan akhiratnya, kehidupan rumah tangga seperti Ustadz Fikri tadi mengajarkan kita tentang rumah tangga, kehidupan wa aslaha balahum, hatinya, kehidupan rumah tangganya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan 3 hal: beriman kepada Allah, beramal soleh, mengikuti Nabi SAW. Dia lazimkan itu, insya Allah amal buruk yang menjauhkan dirinya kepada Allah akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan baik,
Ya Habib, ini pertanyaan yang kedua, ini datangnya dari Sylvia Danner ya. Bagaimana untuk orang yang mengakhiri hidupnya sendiri guru? Atau yang minta diakhiri hidupnya secara sadis kayak di luar negeri? Kira-kira menunjukkan kebiasaan dia saat hidup juga kah? Artinya bunuh diri. Mungkin kayak gitu nih maksudnya ya. Bunuh diri dengan tata cara apapun di dalam ajaran Islam. Ingatkan lagi, saya tegaskan, bunuh diri. Tata cara bagaimanapun di dalam Islam hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan dalam hadis itu dia katakan, Nabi mengatakan man qatala nafsah bihadid. Siapa orang yang membunuh dirinya dengan besi misalnya. Ini perumpamaan Nabi katakan. Maka dia akan bunuh dirinya terus di besi itu, akan membunuh dia nanti di neraka jahanam Allah. Misalnya dia tusuk dengan besi itu, atau dengan pedang bisa dikatakan, atau dengan pistol, atau dengan apa lagi? Dia dengan batu dia pukul. Nah, batunya itu, pistolnya itu, besinya itu sepanjang-panjang sampai nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala akan membunuh dia, terus akan membunuh dia. Wa man qatala nafsa, Nabi SAW pun beliau mengatakan siapa orang yang membunuh dirinya dengan minum racun, ya, termasuk obat tadi ya kali. Iya, iya. Suntikan, betul Syafiq ya, racun. Maka suntikan tersebut, racun tersebut, obat tersebut di neraka Allah Subhanahu wa taala akan menyuntik dia, akan minum racun terus di neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal adanya. Itu Nabi mengatakan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terjun dari gunung. Maka dia akan terjun terus di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala dan kekal adanya. Nah, cuman bahasa kekal ini khilaf bainal ulama. Apa orang yang bunuh diri selama-lamanya dia di neraka jahanam? Maka dua, kalau dia memhalalkan, ini bahasanya nih jangan salah. Kalau dia menghalalkan bunuh diri, menghalalkan. Karena kan dalam Islam haram bunuh diri. Ketika dia menghalalkan bunuh diri, maka hukumnya dia sudah keluar daripada ajaran Islam. Orang dalam Islam dia keluar daripada ajaran Islam, maka selama-lamanya di neraka Allah. Maka bahasa kekalnya itu, ya bahasa kekalnya. Dan yang kedua, kalau dia tidak menghalalkan, maka bahasa kekalnya itu adalah cukup lama tinggal di akhirat. Ada yang mengatakan 1 hari itu sama kayak 1000 tahun lama. Ya, kalau pengen nyoba ya tidak apa-apa. Ya, jangan sampai kita nyoba ya. Artinya lama tinggal di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya, bunuh diri hukumnya haram. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melengkapi hari ini dengan ngaji nanti bersama Ustaz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.